Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menganalisa saham-saham yang mungkin banyak beredar di berita atau saya rasa akan cukup memiliki peran penting di penghujung tahun 2023 dan memasuki tahun politik nanti di 2024. Nah, asumsi dari masyarakat kepada saham-saham consumer sangat bagus. Jadi dia tersentuh sentimen positif. Tapi di sini saya mau coba analisa apakah masih relevan untuk membelinya di harga yang sekarang. Nah, ada anggapan dasar bahwasanya kalau misalnya mau masuk tahun baru atau Natal gitu di penghujung tahun atau masuk mau ke tahun politik, saham-saham consumer goods itu biasanya naik karena ada anggapan bahwasanya orang akan banyak belanja gitu. Nah, belanjanya kemana? Ya pasti ke minimarket atau ke supermarket. Nah, dalam hal ini saya akan menganalisa saham AMRT yang banyak juga disebut akan tersentuh sentimen positif itu. Nah, ini simbol sahamnya, kode sahamnya AMRT, sumber Alvaria Trijaya Tbk. Ini sahamnya Alfamart lah istilahnya gitu ya, kita gampang sebutnya. Sebetulnya saya juga salah satu pengagum minimarket AMRT ini, minimarket Alfamart maksud saya. Dulu saya juga udah beli sahamnya tahun 2021 ya. Di harga seribuan saya koleksi, tapi udah saya jual di harga 1.400-an waktu itu. Padahal saya sudah hitung harga wajarnya di kisaran 2.000 ya, tapi ya sudahlah pengalaman yang lampau ya. Nah, jadi kita akan menganalisa AMRT hari ini dan mencari harga wajarnya dan apakah masih relevan untuk dibeli gitu. Ini analisis saya lakukan hari Sabtu tanggal 25 November. Jadi market gak buka ya. Jadi harga saham gak bergerak gitu. Nah, dalam satu minggu terakhir saham AMRT sudah turun sebesar 1,37%. Satu bulan terakhir tumbuh, 3 bulan terakhir secara year to date naik 4,74%. Jadi secara fluktuatif tidak terlalu apa ya, besar fluktuatifnya. Tapi kalau kita lihat grafik 3 tahunannya, saham AMRT ini tumbuh 304% dalam 3 tahun terakhir. Kalau kita bagikan itu berarti sekitar 304 bagi 3. Maka pertumbuhan per tahunnya sekitar 101%. Gila nggak itu? Tapi ini saya anggap wajar karena pada saat di fase 2021 ke 2022 ini, 2022 akhir apalagi ya, menjelang 2023 mereka melakukan ekspansi yang sangat besar-besaran untuk menambah jumlah toko mereka di seluruh daerah gitu. Nah, kalau kita lihat di Stockbit, kita lihat order booknya, maka orang yang antri beli ada sekitar 12.100 slot dan yang menjual ada sekitar 31.500 slot. Jadi banyak eh, investor yang mau take profit nih kalau kita baca order booknya secara sederhana gitu ya. Kita baca dulu profilnya. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk bergerak dalam bidang perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan konsep minimarket bernama Alfamart. Pasti kalian semua tahu lah Alfamart ya. Jaringan minimarket tersebut didukung oleh lebih dari 115. Ini data lama sih. Maksudnya ini profil lama. Jadi belum tentu juga masih segini, bisa jadi udah bertambah ya karyawannya. Kita baca aja secara sekilas dari Stockbit ya. Lebih dari 115.000 karyawan dan terdiri dari minimarket milik sendiri dan minimarket dalam bentuk kerjasama waralaba. Jadi minimarket Alfamart itu ada minimarket yang mereka miliki sendiri, ada juga yang bentuk kerjasama waralaba. Gitu. Secara umum, kegiatan usaha Alfamart adalah mengelola jaringan distribusi minimarket yang menjual barang-barang kebutuhan pokok bagi pelanggan. Dengan harga yang terjangkau, tempat berbelanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau karena lokasi sebagian besar gerai
Alfamart berada di area perumahan dan komersial. Alfamart merupakan salah satu yang terdepan dalam usaha retail dengan melayani lebih dari 4 juta pelanggan setiap harinya di lebih dari 15.400 gerai dan 32 gudang terbesar di seluruh wilayah Indonesia, serta lebih dari 1.000 gerai dan 4 gudang di Filipina. Nah, jadi Alfamart ini punya usaha Alfamart itu di Indonesia dan Filipina. Nah, tapi yang paling besar di Indonesia ya. Di Filipina ada sekitar 1.000 gerai dan 4 gudang di Filipina. Tapi secara skala bisnis, buat bisnis di negara orang dengan jumlah gerai yang segini itu udah besar juga kan. Nah, ini nama-nama anak perusahaannya ada PT Sumber Trijaya Lestari, Alfamart Retail Asia, PT Midi Utama. Nah, ini Midi Utama ini Alfamidi kan kawan. Alfamidi ini anak perusahaannya Alfamart. Nah, dia juga udah jadi perusahaan terbuka ya, ada TBK-nya. Jadi dia udah sahamnya diperdagangkan juga di bursa. Nah, kemudian ini ada Alfamart Retail Asia ini di lokasi di Singapura ya. Ada PT Global Loyalty Indonesia, kemudian Sumber Indah Lestari di Tangerang. Oke. Nah, saya ada baca berita katanya Lawson juga mau dibeli sama Alfamart nih. Jadi anak perusahaannya, tapi saya belum tahu kelanjutannya gimana. Nah, yang menguasai saham Alfamart ini adalah PT Sigmantara Alfindo. Menguasai 53,19%. Sisanya ada di masyarakat sebesar 45,38%. Ada juga di komisarisnya Feni Joko Sasanto megang 0,64% dan Haryanto Susanto direksi 0,46% dan Budianto Joko Susanto. Alfamart ini listing sejak 2009, Januari 2009. Artinya sudah sekitar 14 tahun ya Alfamart listing di bursa saham Indonesia dengan IPO price-nya 395. Jadi kalau kalian beli saham Alfamart hari di saat IPO 395 dan masih kalian pegang sampai hari ini, kalian udah untung berapa persen itu? Coba kita klik. Nah, kalian udah untung sekitar 7.000% nih. Kalau kalian beli di 2009. 2009 tadi 14 tahun, berarti 7.000% dibagi 14. Bisa dapat 500% return per tahunnya ya. Kalau ditarik dari awal IPO ya. Awal IPO sampai hari ini. Dia kalau kita lihat grafiknya ini sebetulnya Alfamart ini sudah berada di pucuk ya, berada di pucuk. Nah, biasanya kalau saham yang udah di pucuk ini biasanya dia akan turun itu, akan turun. Karena begitulah siklus bisnisnya, baru naik lagi gitu. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja nanti ya gimana kinerjanya gitu. Presiden Direktur dari Alfamart ini adalah Anggara Hans Prawira, kemudian Presiden Komisarisnya adalah Feni Joko Susanto. Kalau kalian mengetahui sebetulnya bisnis Alfamart ini dibangun oleh Pak Joko Susanto. Ini ownernya. Nah, ini yang punyanya. Dia yang mendirikan Alfamart. Joko Susanto adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia adalah pemilik grup Alfamart, bisnis retail minimarket. Pada 2014, Forbes menempatkan ia pada urutan 10 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Nah, saya baru baca rilis Forbes juga. Forbes di November terbaru juga Pak Joko Susanto ini masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Kalau saya nggak salah di peringkat 9 atau peringkat 10 ya. Peringkat 9. Peringkat 10-nya Ibu Dewi Kam. Nah, kemudian kita lihat. Jadi kalau kita lihat nama-namanya ini bisa kita anggap bahwasanya keluarga Pak Joko Susanto banyak ditempatkan di komisaris ya. Haryanto Susanto ini ada juga di direktur ya. Oke, kemudian kita lihat aksi korporasi dari Alfamart. Nah, mereka belum pernah right issue, reverse split, stock split, no. Mereka sudah pernah stock split di tahun 2013 ya, 1:10. Artinya kalau kalian yang pegang sahamnya sebelum Juli, untuk kalian yang pegang sahamnya sebelum Juli 2013 dan masih pegang sampai hari ini,
kalian sudah memegang saham Alfamart itu di kisaran harga 2.870 dikali 10, 28.700. Nah, kalian udah untung ribuan persen kan tadi kan seperti kita lihat. Nah, karena ini udah stock split 1/10 jadi harganya segini lah. Oke, kemudian dividen. Nah, kita lihat 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke. Jadi, sejak 2009 sampai dengan 2023, Alfamart rutin membagikan dividen. Tidak pernah absen sekalipun. Oke. Nah, ada tahun yang mereka membagikan dividen 2 kali seperti 2018 dan 2020. Tapi jumlahnya kecil ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita masuk ke case state, kita lihat dividen yieldnya kecil sekali 0,84%. Nah, jadi kita bisa ambil hipotesis awal bahwasanya orang yang masuk ke saham Alfamart ini dengan kode saham AMRT ini hanya mengharapkan capital gain, kawan-kawan. Mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga sahamnya. Tidak terlalu mengharapkan dari dividen. Kenapa? Karena dividennya sangat kecil. Jadi tipe investor yang masuk kepada saham AMRT ini adalah tipe investor capital gain oriented. Nah, jadi dia berorientasi pada untung lewat capital gain. Kalau kita mau untung lewat capital gain, maka kita harus lihat kualitas valuasi dan labanya. Kalau kita beli di saham capital gain oriented di valuasi mahal, itu sangat berbahaya kawan-kawan. Karena kita membeli di atas harga wajarnya atau jauh di atas harga wajarnya gitu. Nah, kalau kita cek laba bersihnya, kalau laba bersihnya masih mempunyai peluang untuk pergi ke tingkat yang paling tingginya, mencetak sejarah tertinggi laba bersihnya, maka sekalipun valuasinya mahal, saham itu ada potensi tetap akan naik. Tapi kalau tidak ada potensi kenaikan laba bersih yang signifikan, tetapi kita beli di valuasi yang mahal, maka itu sangat berbahaya kawan-kawan. Oke, kita lihat secara PE ratio saham Alfamart ini PER-nya ada di 36,18 kali dengan PBV 9,84 kali. Jadi artinya saham Alfamart ini sudah diperdagangkan 9,8 kali lebih mahal daripada harga wajarnya. Nah, kalau kita lihat di sini Stockbit memperkirakan harga wajarnya ada di 291. Di sini ya, di current book value per share 291. Kalau kita kalikan 291 dikali 9,8 pasti harganya di kisaran segini. Coba ya, 291 dikali 9,8. Nah, di sekitar 2.851. Harga sahamnya 2.870 kan. Nah, jadi kalau kita membeli saham AMRT ini di harga 2.870 hari ini, maka kita akan membeli harga sahamnya di 9,8 kali lebih mahal daripada harga wajarnya. ROE dari Alfamart ini sangat tinggi ya kawan-kawan, 27,19%. Jadi kalau suatu perusahaan itu ROE-nya udah di atas 20% itu udah sangat bagus kawan-kawan menurut saya. Harga terendah dari saham Alfamart ini dalam 1 tahun terakhir adalah 2.330 dan tertingginya di 3.150. Oke. Kemudian kita lihat dari sisi keuangannya. Nah, kalau kita lihat secara tahunan keuangannya, terakhir kali di laporan yang sudah ditutup buku di tahun 2022, saham Alfamart mendapatkan total pendapatan sebesar 96,9 triliun dengan laba bersih sebesar 2,9 triliun. Oke. Kita mundur coba 10 tahun ke belakang ke tahun 2013. Nah, di 2013 mereka membukukan laba sebesar 569 miliar, kemudian naik 572 miliar, kemudian turun sedikit di tahun 2015, kemudian naik lagi, kemudian turun 2017, kemudian naik lagi di 2018,
naik lagi 2019, 2020, 2021, 2022. Jadi dalam 10 tahun terakhir, laba tertinggi Alfamart ada di tahun 2022, mencapai 2,9 triliun. Nah, oke, saya kira itu laba tertingginya sepanjang sejarah ya, 2,9 triliun. Jadi, karena AMRT ini adalah tipe saham yang capital gain oriented, jadi kita harus memperkirakan bahwasannya laba tahun 2023, laba tutup bukunya nanti harus lebih tinggi dari tahun 2022. Untuk kalau kita mau beli di harga sekarang saham Alfamart ini, untuk bisa menciptakan dasar teoritis bahwasanya capital gain itu masih akan bisa kita dapatkan, karena kalau laba bersihnya naik tahun 2023 di atas laba bersih tahun 2022 yakni 2,9 triliun, maka harga sahamnya masih memiliki peluang untuk naik gitu. Karena kita tidak ada berekspektasi bahwasanya saham Alfamart ini akan dapat keuntungan dari dividen yang besar gitu, enggak ya. Oke, kita lihat secara kuartal. Nah, kuartal 1 2023 saham Alfamart ini membukukan laba bersih sebesar 791 miliar. 791. Oke. Kemudian kuartal 2 857 miliar. Kemudian kuartal 3 608 miliar. Nah, jadi dari antara ketiga ini laba terendah di kuartal 3 yakni 608 miliar. Maka kita ambil saja perhitungan yang konservatif, maka kita anggap sajalah kuartal 4 2023 nanti laba bersih dari Alfamart itu 600 miliar lah, kita anggap di rata-rata terendah. Maka ada asumsi bahwasanya Alfamart akan membukukan laba bersih sekitar 2,8 triliun di tahun 2023 ini, tahun buku 2023. 2,8 triliun ya. Nah, kita lihat laba bersih tertinggi Alfamart tadi kan ada di tahun 2022 sebesar 2,9 triliun. Nah, jadi eh, asumsi laba bersih terendah Alfamart 2,8 triliun ini kan kita ambil dengan asumsi tahun kuartal 4 laba mereka itu di terendah di 600 miliar. Nah, sangat tipis perbedaannya sama di 2022. Seandainya Alfamart di kuartal 3 untung 700 atau 800 miliar, maka dia akan melampaui laba tahun 2022. Dan saya kira di kuartal 4 karena sentimennya positif dan di akhir tahun orang lebih banyak belanja, maka saya kira laba kuartal 4 di tahun 2023 akan lebih tinggi. Jadi menurut saya laba bersih tahun 2023 yang akan tutup buku nanti akan melampaui laba tertinggi sepanjang sejarah dari Alfamart yakni 2,9 triliun. Mungkin di kisaran 3 triliun sampai 3,2 triliun laba bersih di tahun 2023 mereka. Nah, jadi harga saham Alfamart ini masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Kenaikan tipis ya, tapi kalau nanti di kuartal 4 laba bersih mereka di atas 600 miliar, harus minimal 700 atau 800 miliar. Laba bersih di kuartal 4 tahun 2023. Maka saya perkirakan mungkin harga sahamnya akan naik di kisaran 3.000 sampai 3.500. Begitu cara bacanya. Jadi untuk kita yang membeli saham Alfamart, kalau timbul pertanyaan apakah saya akan membeli saham Alfamart hari ini? Bisa saja jawabannya. Bisa bisa saja. Kenapa? Karena masih memiliki potensi untuk naik, tapi naiknya tipis. Nah, dibandingkan dengan resikonya dengan membeli valuasi semacam itu, tentu besar sekali. Jadi tergantung kepada tipe investornya gitu. Kalau dia memang suka sama toko Alfamartnya dan dia penikmat sejati dari pembelanja dari toko tersebut, maka dia tidak akan keberatan untuk membeli sahamnya di harga yang sekarang dengan valuasi yang semahal itu. Dengan anggapan bahwasanya harga sahamnya akan naik mengikuti laba bersih mencetak rekor terbaru tertinggi di tahun 2023. Tapi untuk kita yang misalnya dividen investor, tentu saja kita tidak akan beli saham AMRT ini, kawan.
Oke, itu saja kawan-kawan yang bisa saya ucapkan untuk analisa Alfamart ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.